Halo, di video ini saya mau share tentang pertanyaan-pertanyaan yang keluar saat interview Fulbright. Nah, bukan kemarin sih, 2 hari lalu saya ketemu salah satu Fulbright grantee. Terus saya nanya-nanya tentang apa sih pertanyaan-pertanyaan yang beliau terima saat lagi wawancara beasiswa Fulbright tersebut yang membuat mereka lolos beasiswa Fulbright. Oke, ini saya buka ya pertanyaannya sebentar. Yang pertama itu adalah beliau ditanya tentang research background itu connected gak satu sama lain, tentang apa yang mau dilakukan di USA. Maksudnya apa? Orang yang saya wawancara ini, beliau itu ada Fulbright, yang full aplikan Fulbright yang melamar ke program S3. Nah, tentunya dosen-dosen yang udah S3 ini sebelum-sebelumnya kan sudah pernah melakukan penelitian-penelitian. Nah, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya itu, yang sudah pernah terbit, itu ada nggak koneksi sama rencana penelitian yang akan dilakukan di Amerika Serikat gitu. Itu pertanyaan penting, koneksi antara yang sebelumnya, yang sedang dilakukan, sama yang akan dilakukan itu apa. Terus juga misalnya kan sering juga tuh kita ada pertanyaan, misalnya kalau kita S2-nya nggak linear sama S3, gimana tuh penelitiannya itu, apa mungkin masih bisa diterima atau enggak. Nah, kalau untuk kasus kayak gitu, sepengetahuan saya dan setelah saya nanya ke beberapa orang juga, kita itu harus bisa menjelaskan koneksi antara kenapa kok kita mau ganti jurusan. Mungkin karena kita punya background pekerjaan yang sesuai sama yang S3 yang mau dituju. Nah, itu kalau ada koneksi sama pekerjaan itu masih bisa diterima, asal ada alasannya ya, bukan cuma sembarang pengen nyoba-nyoba doang. Terus pertanyaan kedua yang ditanyakan ke beliau itu adalah apakah sudah mengeksplor universitas-universitas yang mau dituju di Amerika Serikat. Apakah sudah tahu apa sih mata kuliah yang bisa mendukung research penelitian yang dipropos ke komite Fulbright. Jadi kita harus sudah tahu ya, jadi teman-teman aplikan yang mau apply beasiswa Fulbright itu harus sudah tahu mana kampus yang sesuai dengan jurusan, sesuai dengan apa sih proyek penelitian yang mau dilakukan nanti pas lagi kuliah. Terus mata kuliah yang bisa mendukung untuk proyek penelitian tersebut. Jadi pihak Fulbright itu nggak bakalan mau menerima sih setahu saya kalau untuk orang-orang yang cuma nyoba-nyoba doang, nggak tahu, nggak siap. Jadi teman-teman kalau mau apply Fulbright kan nanti diminta nulis nama-nama kampus tuh ya. Nah, kenapa nama-nama kampusnya itu harus udah ada alasan kenapa kok kampus-kampus itu yang mau ditulis di situ, alasannya apa, udah explore alasannya apa, mungkin profesornya atau mata kuliahnya gitu. Terus pertanyaan ketiga adalah community service yang sudah pernah dilakukan di home country, jadi pengabdian masyarakat. Yang tadi kan yang 2 pertanyaan sebelumnya berhubungan sama penelitian, yang pertanyaan selanjutnya itu berhubungan sama community service, pengabdian. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang belum melakukan penelitian, segera melakukan penelitian yang outstanding gitu, yang berbeda. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang backgroundnya dosen kan, pengabdian masyarakat itu kan umum dilakukan ya semester sekali gitu minimal. Nah, kalau mau ngelakuin pengabdian masyarakat itu sesuatu yang outstanding, yang bikin beda daripada pengabdian masyarakat yang cuma misalnya cuma biar melaksanakan kewajiban, tapi benar-benar pengabdian masyarakat yang ngasih impact ke masyarakat gitu sih. Terus beliau juga ada pertanyaan tentang leadership di personal statement. Jadi untuk membuat aplikasi kita itu outstanding, tuliskan leadership di personal statement. Jadi tulisin misalnya pernah mimpin suatu program misal di kampus, ataukah misalkan membuat suatu organisasi gitu, jadi founder misalnya, yang organisasi tersebut ngebantu orang-orang di sekitar Bapak Ibu misalnya begitu. Yang penting ada bagian leadershipnya atau pengalaman jadi prodi, wakaprodi, ataupun koordinator mata kuliah atau hal-hal semacamnya, itu bisa dituliskan khususnya di bagian personal statement.
Terus beliau juga ditanyakan tentang struggle di master program. Beliau nulis struggle sebagai seorang ibu yang jauh dari, maksudnya jauh dari suami saat melakukan studi karena suaminya ada di Indonesia, terus beliau ada di saat itu beliau masternya di Australia, terus beliau bawa anak tapi suaminya nggak ikut, jadi nulis struggle-nya beliau itu saat lagi studi S2 itu apa aja. Jadi itu jadi poin plus yang bisa kita gunakan saat lagi wawancara juga, dan juga bisa dipanggil untuk biar bisa dipanggil wawancara, bagian wawancaranya. Terus ada salah satu pertanyaannya lagi, maaf ya tadi ada beberapa pesan jadi saya agak ke distract. Terus ada pertanyaannya lagi, itu ada bagaimana kita mengenalkan kebudayaan kita di Amerika Serikat gitu ya. Jadi kan tujuan Fulbright ini adalah sebenarnya pertukaran budaya sih. Jadi kita harus mastiin bahwa apa yang kita lakukan di Amerika Serikat ini selain belajar, kita juga bisa semacam pertukaran budaya gitu ya, yang bisa mendekatkan hubungan antara Indonesia sama Amerika Serikat. Ini penting banget. Terus pertanyaan lainnya itu setelah lulus mau ngapain nanti di Indonesia, bagaimana mengimplementasikannya. Nah itu pertanyaan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya udah dapet ilmu di Amerika Serikat terus mau pulang ke Indonesia, harus sudah tahu tuh bagaimana mengimplementasikan yang dipelajari di Amerika Serikat sebelumnya. Terus yang saran dari beliau itu adalah paling penting itu personal statement. Tulis personal statement itu bikin outstanding dibanding peserta lainnya. Jangan bikin personal statement yang biasa-biasa aja. Kalau biasa-biasa aja tentunya akan kurang bisa membuat preview dokumen untuk memanggil kita ke sesi interview. Jadi bikin personal statement itu outstanding. Contoh di kasus yang saya share di sini adalah beliau itu ya tadi nulis bahwa beliau struggle waktu S2. Jadi nanti kalau belajar lagi di negara lain, misalnya walaupun jauh dari keluarga, karena di program PhD ini atau Fulbright ini kalau kita mau bawa keluarga itu nggak bisa langsung sekalian bawa keluarga, tapi baru bisa bawa keluarga itu di semester kedua. Nah itu kan kadang buat beberapa orang kan cukup challenging ya. Nah kita harus nulis kita tuh pelamar yang tough gitu loh, bisa beradaptasi dengan berbagai macam tantangan. Terus Inggris itu penting, tapi bukan yang paling penting untuk membuat kita bisa diterima atau tidak diterima untuk diterima Fulbright. Saran dari beliau adalah seenggak-enggaknya skor Inggris kita itu memenuhi standar minimalnya aja. Nah asal udah standar Inggrisnya minimal, jangan sampai patah semangat, karena banyak teman-teman juga yang bahasa Inggrisnya biasa aja tapi malah lulus, tapi ada juga yang bahasa Inggrisnya bagus tapi malah nggak lulus. Kan itu bukan poin penting, banyak variabel-variabel lain yang membuat seorang itu diterima atau ditolak beasiswa Fulbright. Terus saran dari beliau itu kita pas nulis kampus-kampus itu harus logis milih kampusnya itu apa aja. Jangan cuma karena kampus itu adalah kampus ternama Ivy League tapi cuma pengen kuliah di kampus ternama, tapi juga ada alasannya. Khususnya untuk pelamar-pelamar beasiswa S3 penting banget itu bagaimana mengkoneksikan antara apa yang kita mau kerjakan untuk proses proyek disertasi dengan profesor yang mungkin kita pilih, dengan mata-mata kuliah yang ada di sana. Karena kalau S3 itu lebih kepada kualitas departemen sih, bukan nama besar kampus. Gitu sih, itu yang saya dapatkan dari hasil interview wawancara dengan salah satu Fulbright grantee yang berangkat di tahun 2023 ini. Beliau diterima di Ohio State University, S3 di jurusannya itu literasi, di jurusan pendidikan. Udah videonya demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.